Fish on! Kan! Apa kan? Oh iya, lembut itu. Dari tarikannya hampir sama nih dengan tarikan ikan kerapu sungai pada umumnya. Bumblebee gak bisa ditemukan di semua sungai payau di seluruh Indonesia ya, karena hidup di wilayah perairan yang benar-benar masih terjaga. Hei, ini dia ikan yang saya cari-cari, target saya. Bumblebee. Keren banget ya. Warnanya cantik banget, lihat. Kuning. Tuh, hitam, putih. Cantik sekali. Batik ya. Wih, ada serangganya nempel. Warnanya yang cantik membuat ikan ini jadi incaran bagi kolektor ikan dan memiliki prestis bagi pemancing. Rilis ya. Biar lestari karena ikan ini memang. Waduh, lupa kita. Mantap. Memang itu mau kita rilis sengaja. Memang kita udah niat kalau kita dapatnya Bumblebee walaupun sama-sama kerapu, tapi dia susah sekali didapatkan. Jadi biar lestari kita rilis. Mancing-mania, mantap. Saat ini saya berada di Sorong, Papua. Gak cuma Bumblebee, tapi ada juga saudara dari Black Bass yang hidup di sungai. Siapakah sosok ikan satu ini? Spot-tail bass merupakan keluarga dari jenis bass yang tarikannya tidak kalah dengan black bass atau somasi hitam. Tail bass! Oh, mantap! Mantap! Ya banget. Gila, ini yang dicari-cari. Kita nyangka nih. Jadi ternyata di sini emang bener ada spot-tail bass. Saya awalnya agak ragu karena gini, airnya sama di bawah sama di atas. Tapi ternyata di sini udah air tawar, Bang ya. Ini tawar ya. Tawar dan ternyata emang bener ada spot-tail bass besar sekali. Tap. Ciri khas dari spot-tail bass, ia memiliki titik hitam atau dot di sisi belakang tubuhnya. Berbeda dengan sang saudara black bass yang hampir ada di setiap wilayah di Indonesia, spot-tail bass hanya dapat dijumpai di wilayah-wilayah tertentu. Coba banget didapetnya, kita mau rilis. Biar lestari. Kaget gue. Mantap. Dari Sorong, Papua, sekarang saya mau bergeser ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Tak lupa, 2 perahu kecil ikut diderek di belakang kapal induk untuk memecah tim ke beberapa spot potensial. Spot mancing harus ditempuh sekitar 1 jam lebih menggunakan kapal induk ini. Tidak terasa, kami sudah tiba di salah satu mulut muara sungai. Tidak mau kalah start, saya pun langsung bergegas pindah ke perahu kecil yang sudah menunggu di bawah. Saya udah sampai di salah satu spot di daerah Terang. Saya sama Om Edo. Di sana ada Om Diki sama Om Ridwan. Oke Om, ayo kita berangkat Om. Berbekal tackle reel casting, minnow ular saya lempar ke titik-titik potensial keberadaan ikan target. Kondisi sungai yang masih alami membuat saya dan Edo harus ekstra hati-hati melempar lar. Belum jauh perahu saya bergeser, kami sudah disambut dengan tulisan yang lumayan bikin was-was. Udah pernah kejadian juga menurut warga di sini. Belum lama ya Pak? Belum lama buayanya naik
Kan ini emang udah deket sama perkampungan warga. Buaya naik, dia makan satu ekor kambing milik warga. Beginilah kondisi di alam liar. Oleh karena itulah, saat memancing kita harus berhati-hati. Baru juga dimulai, joran saya langsung melengkung tajam. Strike! Tarikan ikan sangat kuat. Pasti ini bukan ikan sembarangan. Ikan sempat menyulitkan saya, dia berusaha melepaskan diri dan lari ke bawah perahu. Perahunya bang. Wih, Black Bass. Dengan penuh kesabaran, akhirnya ikan berhasil saya tarik dan terlihat naik ke permukaan air. Wih, mantap, Black. Oke bang. Mantap! Seekor black bass berhasil saya taklukkan. Tidak mau gegabah, saya pun langsung berusaha menaikkan ikan predator ini ke atas perahu. Ini dia nih, black bass ya Sungai Terang. Akhirnya dapat black bass juga. Mancing Mania Strike Back, mantap. Wow, umpan Edo ada yang menyambar. Strike! Perlawanan ikan membuat wajah Edo sangat tegang. Sabar saja bro, kasih senyuman biar ikannya gak banyak memberikan perlawanan. Berada di atas perahu kecil membuat ruang gerak sangat terbatas. Walau sungai tidak begitu lebar, namun perlawanan ikan membuat tali PE Edo terasa keluar dari reel sangat banyak. Perlahan namun pasti ikan sudah mulai terlihat dari atas air. Mantap Edo! Seekor ikan black bass berhasil dinaikkan ke atas perahu. Black bass, bos. Sabar Bro Diki, gaspol terus, jangan kena mental. Black bass menjadi salah satu ikan target utama para pemancing freshwater. Predator air payau ini terkenal dengan tarikannya yang luar biasa. Kabarnya bobot maksimal ikan ini bisa mencapai puluhan kilogram. Mancing Mania Strike Back, mantap! Berkat kesabaran, akhirnya perahu sebelah berhasil mendapat sambaran ikan. Ridwan strike! Dari tarikannya sepertinya ikan besar yang menyambar umpan Ridwan. Ikan terus melawan dengan tarikan yang sangat kuat. Hingga memaksa Ridwan untuk mengikuti pergerakan ikan ke bawah dan berputar-putar di area belakang perahu. Semangat Ridwan, jangan biarkan ikannya lepas. Tarik-tarikan senar pancing tidak terelakkan. Sesekali ikan mulai menampakkan tenaganya ke permukaan air. Wih, sepertinya memang ikan besar mas bro. Setelah lama memberikan perlawanan, akhirnya ikan menyerah juga. Sesuai dugaan saya, black bass berukuran besar berhasil dinaikkan. Mantap! Black bass masih satu keluarga dengan kakap. Tapi kakap yang satu ini punya tenaga yang luar biasa besar. Tak heran, sensasi melawan black bass sangat diidamkan oleh para pemancing freshwater. Mancing Mania Strike Back, mantap! Di beberapa sungai dan muara di Pulau Flores, ikan ini memang masih sering dijumpai. Dari beberapa literatur, semakin masuk ke wilayah timur Indonesia, ukuran ikan black bass semakin besar. Itu sebabnya ikan predator ini juga disebut Papuan bass. Mantap! Masih di perahu yang sama, teriakan terdengar cukup keras dari haluan.
joran Diki tiba-tiba melengkung. Strike! Sambil terus menggulung reelnya, Diki tetap menjaga keseimbangan di atas perahu. Sepertinya ikan belum mau menyerah. Wow, seekor mangrove jack terlihat muncul ke permukaan air. Mantap! Mangrove jack adalah satu dari 3 ikan yang paling dicari di perairan Payau. 2 diantaranya black bass dan barramundi atau kakap putih. Ketiganya punya tenaga yang cukup besar, sehingga membuat sensasi strike yang nagih bagi para pemancing. Mantap! Kakap bakau ini sangat agresif. Dia termasuk ikan teritori yang tidak segan menyerang siapapun yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Saya nggak mau cuma jadi penonton. Strike! Akhirnya, saya juga merasakan tarikan ikan penghuni air Payau ini. Tidak perlu waktu lama, lagi-lagi ikan mangrove jack kembali naik ke dalam perahu. Sesuai dengan namanya, mangrove jack biasa ditemukan di wilayah perairan hutan bakau. Mangrove jack. Ini di sini emang lagi dangkal, lagi surut. Tapi kalau lagi surut di sini tuh ikannya ngumpul di tengah. Oke, kita mau coba nih. Dari tadi saya mocel putus. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Keberuntungan kembali ke tangan saya. Strike kembali terjadi. Fish on! Tanpa banyak memberikan perlawanan, sepertinya kerapu lumpur yang menyambar umpan saya. Ini dia nih, kerapu lumpurnya sungai-sungai air Payau. Memang biasanya banyak banget di bawah-bawah ranting-ranting atau di bawah-bawah akar. Dan biasanya dia gerombol, nggak cuma satu. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Dalam dunia kuliner, kerapu lumpur memang tidak sepopuler kerapu merah dan kerapu karang. Tapi bagi para pecinta sport fishing, ikan yang satu ini punya daya tarik tersendiri, apalagi kalau bukan karena daya tahan dan perlawanannya yang hebat. Strike Back Mania, setelah lelah memancing, saya mau mengolah hasil alam andalan warga setempat. Tuh, di depan mata saya sudah lengkap aneka macam bumbu wajib dan pelengkap lainnya. Mantap! Nah, selain terkenal sama ikan-ikan air Payaunya, Perang juga terkenal nih sama kepitingnya. Hari ini saya mau masak kepiting sama kakak siapa, Kak? Kakak Rizna. Beberapa bahan bumbu ulek harus dihaluskan terlebih dahulu. Saya bantu Kak Rizna di awal saja ya. Urusan bumbu biar ahlinya aja yang urus. Mending saya geser nyiapin api aja deh. Bahan utama dan bumbu racikan sudah siap nih. Tinggal kita padukan jadi satu ke dalam penggorengan. Bumbu ulek plus daun jeruk ditumis sampai harum. Baru deh jagoan utamanya dimasukkan. Api itu panas banget. Terakhir, masukkan air santan sebagai bahan pelengkap kuah kare kita kali ini. Gimana? Simpel kan? Tinggal tunggu cangkang kepiting berubah warna kemerahan, masakan sudah bisa kita angkat. Udah, Kak? Wih, mantep nih. Udah jadi nih. Tinggal kita nikmatin aja. Mantap! Selain mancing, momen seperti ini nih yang selalu saya nantikan. Bisa berbaur dengan masyarakat setempat, berbagi kebahagiaan dengan hidangan sederhana. Nikmatnya berkali-kali lipat. Mantap! Nih, bumbunya ngeresep banget nih, terus kepitingnya juga masih fresh ya. Walaupun sama nih kalau di restoran-restoran biasanya kepitingnya masih hidup, tapi ini fresh banget. Jadi bener baru ngambil langsung dimasak.
Dikejar hiu, awas, ada hiu, ada hiu. Dari timur, saya bergeser ke bagian barat, tepatnya di Provinsi Lampung. Salah satu spot yang jadi favorit bagi para angler ada di Lampung Selatan. Oh iya, bagi sebagian besar orang termasuk saya, memancing bukan hanya sekadar hobi, melainkan aktivitas yang dapat merelaksasi tubuh. Saya makin gak sabar nih, mau merasakan tarikan dahsyat ikan-ikan yang ada di sini. Let's go! Di spot ini, kami menargetkan ikan yang menjadi incaran para angler sport fishing. Ya, gak lain dan gak bukan adalah si ikan giant trevally. Kali ini saya menggunakan teknik popping. Teknik ini sangat efektif untuk menarik perhatian ikan GT saat berburu di permukaan. Dan betul saja, fish on! Ya, strike bang! Strike! Oke. Mantap. Ini adalah pembuka hari yang bagus untuk saya. Tentu tidak boleh lewat begitu saja. Namun jika dilihat dari lengkungan joran dan pergerakan tali pancing, sepertinya ikan ini melakukan perlawanan yang cukup kuat. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, bayangan ikan mulai terlihat di permukaan. Ya, benar saja. Ternyata ikan target berhasil saya taklukkan. Luar biasa. Akhirnya strike. Lumayan nih. Pas banget tadi kita lempar di bagian tebing-tebing. Ya. Mantap! Jadi dia strike back mania giant trevally yang menjadi incaran utama untuk pecinta sport fishing, menjadi target utamanya karena dikenal memiliki power yang sangat luar biasa. Walaupun dia memiliki tubuh yang besar, tapi kecepatan renangnya bisa mencapai 60 km per jam. Kebayangkan powernya kayak gimana? Mancing mania strike back, mantap! Ikan giant trevally memang suka berada di karang dan ombak, karena disitulah terdapat banyak makanan alami mereka. Nah, tentu bermain popping adalah cara yang tepat karena bisa mengelabui ikan dengan mudah. Dan benar saja, seakan tidak mau kalah dengan saya, Harry berhasil strike setelah berulang kali melempar umpan ke daerah karang yang berombak. Ternyata umpan minnow yang digunakan oleh Harry berhasil menarik perhatian ikan target kami. Mantap! Dikejar hiu, awas, ada hiu. Tadi sangka ternyata predator lain juga ikut mengejar target buruan kami. Dalam kasus kali ini, kemungkinan hiu tertarik karena ikan target kami sudah terlihat lemah atau terluka. Kondisi seperti ini tentu membuat detak jantung Harry semakin berdetak kencang. Bagaimana tidak, karena Harry harus beradu cepat dengan hiu untuk memenangkan duel kali ini. Berhasil! Oke, mantap Pak! Mantap! Ini dia, dapat giant trevally lumayan. Jadi penyebutan giant trevally itu masing-masing wilayah beda-beda. Nah kalau di sini namanya Simba Mamong ya Pak. Tapi kalau untuk di bahasa familiarnya, dia terkenal dengan nama ikan kue. Oke, mancing mania strike back. Mantap! Dari fisiknya, ikan giant trevally memiliki kepala yang curam dan tumpul, serta memiliki sirip dada yang besar layaknya dayung. Bentuk tubuh inilah yang memungkinkan mereka memiliki kecepatan yang luar biasa, bahkan bisa mencapai 60 km per jam. Kebayangkan sensasi tarikannya seperti apa? Mantap! Meldi yang belum mendapat sambaran terus melempar umpan. Ia tak mau menyerah. Keberadaannya di atas kapal memungkinkan ia lebih leluasa untuk melempar umpan ke berbagai sisi. Ayo Meldi, semangat! Strike! Dengan tenaga yang masih full, Meldi terus memompa jorannya untuk mengimbangi tenaga ikan. Perlahan tapi pasti, bayangan ikan sudah mulai terlihat strike back mania.
Dengan tenaga maksimal, seekor ikan giant trevally berhasil dipaksa naik ke atas perahu. Mancing mania strike back. Mantap. Belum puas dengan hasil yang saya dapatkan, umpan kembali saya mainkan. Saya berharap ikan GT dengan ukuran babon bisa saya dapatkan. Saya coba pakai minum. Enggak, mudah-mudahan ada hasilnya. Benar saja, tak lama memainkan joran, tali pancing langsung menunjukkan tanda-tanda keberuntungan. Fish on! Sepertinya bukan GT yang saya dapatkan, melainkan ikan predator dengan gigi tajamnya. Strike, dapat sendro ternyata. Cuma yang bahaya tuh karena giginya dia tajam. Jadi giginya tuh tajam banget tuh strike back mania. Dan dia bentuknya monsternya seperti buaya. Mancing mania strike back, mantap. Meskipun bukan menjadi primadona bagi para angler, ikan cendro ini tetap memiliki tenaga yang cukup lumayan saat melakukan perlawanan. Ikan ini dikenal sebagai predator permukaan yang cepat menyambar umpan dengan kecepatan tinggi. Oh ya, ternyata masih ada nih yang belum mendapatkan sambaran. Ayo Mas Fahri, semangat! Saya pun terus mencoba peruntungan. Siapa tahu Dewi Fortuna masih hinggap di piranti saya. Ya, strike. Oke, strike bang. Wih, lumayan gak terlalu besar, cuman lumayan nih poin lah. Strike kali ini tidak terlalu sulit bagi saya. Tarikannya yang tak begitu kuat menandakan bahwa size ikan yang menyambar tak terlalu besar. Dan benar saja, kerapu dengan ukuran sedang yang berhasil saya dapatkan. Tuh. Ini kita mancing di kedalaman sekitar 30-an meter. Ini walaupun dia ikan dasar, tapi ketika kita nariknya pelan-pelan, dia belum tentu dekompresi. Nah, kalau kerapu ini dia nggak mengalami dekompresi, dia masih aman tuh. Oke, mancing mania strike back, mantap! Meldi nampaknya sedikit panas karena saya sudah berhasil strike beberapa kali. Umpan pun kembali diturunkan dan dimainkan. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Fish on! Melihat tarikan dan lengkungannya, sepertinya menandakan kalau ikan yang didapat tak cukup besar. Ya, ternyata ikan kerapu lagi yang berhasil kami naikkan ke atas perahu. Mancing mania strike back. Mantap. Habitat ikan kerapu memang beragam. Mulai dari laut dalam, terumbu karang, hingga muara sungai bisa kita temukan. Nah, karena habitatnya yang beragam, mereka beradaptasi secara alami sehingga perbedaan fisik dan perilakunya bisa kita temui. Gimana perasaannya? Dulu kan pernah mancing bareng siapa dulu, Bang Cepi ya? Dan sekarang mancing lagi bareng mancing mania strike back tapi beda host. Gimana perasaannya? Tetap seru ya, tetap mantap. Walaupun kayaknya belum ada strike-nya nih. Dari pagi belum ada. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Ikan GT bisa diolah dengan beragam masakan. Tapi dagingnya yang padat dan berserat membuat GT paling enak kalau dibakar. Oke, jadi sekarang kita mau masak ikan simba atau ikan giant trevally. Bumbu-bumbunya sederhana, cukup ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga ada yang spesial nanti kita bikin pisang bakar juga. Dan sekarang kita bagi tugas nih, saya bagian perbumbuan, Bang Fahri nanti bagian yang ngurusin ikan, dan Pak Heri yang ngurusin perapian. Oke, langsung aja kita mulai. Walau dengan bumbu yang sederhana, saya yakin kalau rasanya nanti tetap sedap maksimal. Karena ikan yang kami olah kali ini fresh semua, hasil memancing di laut tadi. Ukuran yang lumayan besar membuat ikan harus dibelah punggungnya. Selain bisa mempercepat waktu memanggang, bumbu juga bisa lebih meresap ke dalam daging. Sehingga setiap gigitannya kaya akan rasa. Mantap!
Wah, kalau dari tampilannya menarik banget ya. Tapi yang bikin saya gagal fokus nih, pisangnya harum banget tuh. Harum banget kan ya? Oke, mumpung masih anget-anget, yuk langsung aja kita makan, Pak. Tanpa berlama-lama, ikan bakar pun langsung landed di perut saya. Waduh, ternyata kombinasi yang unik banget Strike Back Mania. Antara ikan bakar sama pisang bakar. Ini kombinasi antara gurih dan manis. Ternyata cocok banget ya Bang ya. Mantap. Mantap banget. Apalagi ikan giant trevally-nya nih. Masih fresh banget. Dia punya tekstur daging yang tebal, tapi empuk waktu kita makan. Dan juga bumbunya nih meresap banget. Cocok banget buat Strike Back Mania yang mungkin lagi mancing di luar dan pengen nyobain masakan yang seperti kami-kami ini. Cocok banget buat kalian. Oh ya, saya sampai lupa kalau salah satu pemancing yang ikut saya kali ini adalah fans berat dari Mancing Mania Strike Back. Ya, dia adalah Mas Fahri. Assalamualaikum Pak Fahri. Gimana kabarnya? Sehat? Jujur saja saya cukup kaget saat bertemu dengan Mas Fahri pertama kali. Bagaimana tidak, fansnya terhadap Mancing Mania Strike Back benar-benar luar biasa. Sampai-sampai tembok rumahnya dibuat mural Mancing Mania. Ini baru fans sejati, bukan karbitan atau musiman. Fansnya Mancing Mania, terus anak saya pun dikasih nama Yanwar. Oh, serius Bang? Berarti selain ngefans sama Mancing Mania, sama Bang Sepi juga sama saya. Wah, luar biasa. Yanwar, mana ini? Oh, ini Yanwar. Sepertinya kenangan bersama tim Mancing Mania benar-benar tak bisa ia lupakan. Salut saya dengan Mas Fahri. Oh ya, mumpung di sini saya mau mengabadikan mural Mancing Mania milik Mas Fahri. Semoga ini bisa jadi kenang-kenangan bagi saya maupun Mas Fahri ya. Penelusuran saya di Lampung belum berakhir. Kali ini saya mau memanen hasil laut yang memiliki nutrisi tinggi dan baik bagi tubuh. Pada penasaran kan? Oke, Strike Back Mania. Jadi saya sekarang lagi ada di Pantai Sesigahan Kerang Hijau. Letaknya di Kabupaten Lampung Selatan. Dan di sini adalah tempat untuk budidaya kerang hijau. Sekarang saya bersama dengan Pak Basru nih mau memanen kerang hijaunya. Yuk, ikuti terus prosesnya seperti apa. Kerang hijau atau dikenal juga sebagai hewan lunak bercangkang dua ini memang banyak ditemukan pada perairan pesisir. Sebelum memanen, kita siapkan dulu media penggantinya, sehingga nanti kerang hijau yang baru tetap memiliki tempat untuk menempel. Nah, media yang digunakan untuk budidaya kerang hijau ini adalah ban Strike Back Mania. Ya, saya mau coba pasang langsung bannya seperti Bapak, jadi saya harus masuk ke air nih. Gak dalam, Pak? Aman ya? Ini yang saya ngeri, perahunya nih goyang sekali. Tapi mudah-mudahan. Ternyata tidak mudah untuk memasang ban di kedalaman kurang lebih 2 meter. Ban dijadikan media untuk budidaya karena mempunyai tekstur yang kasar sehingga kerang hijau bisa menempel dengan baik. Oke, jadi kita udah selesai pasang medianya dan sekarang kita mau panen, Pak ya. Di sebelah mana, Pak? Di belakang situ. Oke, kita menuju ke batok yang udah siap untuk dipanen. Ternyata memanen kerang hijau tak semudah yang dibayangkan Strike Back Mania. Dibutuhkan tenaga yang cukup kuat untuk terus-menerus naik turun mengambil ban yang berisi kerang hijau ini. Betul-betul butuh perjuangan ya. Nah, untuk yang belum terlalu banyak, jadi bentuk ban karetnya itu dia masih kelihatan. Dia sama yang ini. Luar biasa.
Kerang hijau hidup secara bergerombol. Tidak heran kalau dalam satu media bisa mencapai lebih dari 7 kilo beratnya. Setelah dipanen, satu persatu kerang hijau langsung dilepaskan dari medianya, yaitu ban bekas. Namun melepaskannya bukan perkara mudah, karena kerang menempel dengan sangat kuat. Jadi mau tak mau, kita harus menggunakan alat bantu seperti pisau. Kita harus pakai alat. Untuk bagian ibu-ibu ini adalah untuk membersihkan tritik-tritik yang nempel di cangkang kerang hijaunya seperti ini. Dan ini saya coba buat bersihin. Ternyata cukup susah juga ya, harus dibantu pakai pisau seperti ini buat congkel si tritiknya. Strike Back Mania, pada tahu nggak nih kenapa bisa banyak teritip di cangkangnya kerang ini? Jadi sebenarnya teritip juga membutuhkan permukaan untuk menempel secara permanen. Dan kerang hijau ini menjadi salah satu media bagi mereka. Jadi total berapa kilo, Pak? Total tadi 12.000 kali 360. 360.000. Wah, oke. Mancing Mania Strike Back. Mantap.